Kan minggu kemarin kita sudah belajar Asmaul Husna. Ayo siapa yang ingat macam-macam Asmaul Husna ada berapa? Nah, beri contoh siapa yang tahu, tiga saja, ayo sama-sama. Pinter. Ini ada lagunya ya kemarin ya. Dihafalkan lagunya biar hafal semua sekaligus arti-artinya. Nah, setelah kita belajar Asmaul Husna, pagi hari ini kita belajar kalimat thayyibah ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yang pertama, menegaskan kebesaran Allah melalui kalimat thayyibah subhanallah, masyaallah dan Allahu akbar. Tujuan yang kedua, membangun sikap yang tepat dalam mengucapkan kalimat subhanallah, masyaallah dan Allahu akbar beserta dalil atau firman-Nya ya. Nah, yang ketiga, menganalisis makna dan ketentuan kalimat subhanallah, masyaallah dan Allahu akbar dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti kita nanti masih belajar kalimat thayyibah juga ya. Nah, perhatikan gambar yang Ibu bagikan ini ya. Semuanya Ibu bagi gambar. Ini diperhatikan ya nanti sambil Ibu menerangkan, sambil kalian perhatikan. Ayo ketua kelasnya dibagi gambarnya satu persatu. Dibagi gambar, semua sudah kebagian gambarnya? Nah, nanti diperhatikan gambarnya ya. Kalian bekerja sambil memperhatikan gambar yang Ibu bagi. Sebelum mulai pelajaran, Ibu bagi soal-soal pretest ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu bagi soal pretest nanti dikerjakan. Dan setelah itu Ibu terangkan materi hari ini. Nanti setelah selesai Ibu bagi juga soal-soal post test. Kita bandingkan sebelum belajar dengan sesudah belajar, nilainya beda apa tidak ya. Kalau nilainya lebih bagus setelah post test, setelah belajar, berarti pembelajaran yang Ibu berikan berhasil. Tapi kalau nilainya sama atau lebih jelek, berarti Ibu menerangkannya tidak berhasil. Nanti sambil mencermati gambar yang kalian lihat, kalian boleh bertanya ya, yang belum jelas boleh bertanya, dan nanti diberi kesempatan maju satu-satu. Baik menyebutkan gambar, menerangkan kalimat thayyibah, apapun yang nanti Ibu tunjuk, nanti bersedia disiapkan maju satu-satu ya, biar masuk ke dalam pemikiran kalian pelajaran hari ini ya. Paham? Nah, sekarang ketua kelasnya coba dibagi satu-satu ya, dibagi satu-satu soal pretestnya namanya ya. Bagi satu-satu. Nah, sambil menunggu ketua kelas membagi soal tes, kalian sambil mengerjakan, sambil mendengarkan ya materi hari ini, yaitu masih kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah ucapan yang baik atau kata-kata yang baik yang dapat mendatangkan pahala. Apa saja contoh kalimat thayyibah? Ayo kita sebutkan sama-sama. Ya sangat banyak sekali ucapan-ucapan yang baik.
Maha Suci, Maha Bijaksana. Sampai di sini bisa membaca firman ini? Nanti bisa dilanjutkan di rumah membacanya ya. Untuk kalimat subhanallah kita ucapkan pada waktu apa saja? Yang pertama melihat keindahan alam. Yang kedua kita bacakan setelah sholat atau berzikir. Yang ketiga kita bacakan kalau imam melakukan kesalahan, makmumnya mengingatkan dengan membaca subhanallah dan lain sebagainya. Ya, berarti yang tadi pertama makna subhanallah, firman Allah atau dalil yang berhubungan dengan subhanallah. Yang ketiga hikmah atau kapan saja waktunya kita mengucapkan subhanallah. Sampai di sini? Coba ini barisan di sini. Kapan saja kita mengucapkan subhanallah? Ayo salah satu boleh berdiri. Yang berani ayo. Tuti. Salah nggak apa-apa ya, nanti coba. Oh ya, kita sudah duduk dulu. Habis sholat berzikir membaca subhanallah. Nah, kalau sini kapan lagi kita mengucapkan subhanallah? Oh ya, bagus. Pada saat melihat keindahan alam. Ayo yang sebelah sini. Subhanallah. Nah, benar. Pada saat mengingatkan imam ketika sholat. Pernah nggak sholat imamnya lupa? Kita mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Sampai di sini paham? Sekarang kalimat thayyibah yang kedua adalah Masya Allah. Masya Allah artinya Allah berkehendak, ya. Masya Allah diucapkan pada waktu kita melihat hal-hal yang menakjubkan atau hal-hal yang indah, namun masih campur tangan manusia. Contohnya taman bunga yang bagus, alat teknologi yang canggih seperti HP, ya. Wajah-wajah anak-anak yang cantik, anak-anak yang berprestasi, dan lain-lain, ya. Berarti masih ada campur tangan manusia. Ayo coba contohnya dari sini. Blok ini asal diucapkan apa saja ya, habis. Nanti nggak apa-apa salah. Melihat apa tadi? Ya taman yang sudah direnovasi atau keindahan alam seperti taman, ya. Nah, yang sini ayo melihat apa tadi? Melihat apa tadi? Teman-temannya yang pintar, yang berprestasi, ya. Ayo yang sebelah sini siapa yang berani? Ya, melihat keindahan alam yang sudah direnovasi oleh tangan manusia. Nah, sampai di sini alhamdulillah semua sudah bisa menjawab. Mudah-mudahan nanti kalian kerjakan post testnya bisa, ya. Tadi pretestnya sudah dikerjakan apa belum pretestnya? Sudah, ya. Nanti ketua
penting mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong. Ya, yang besar hanya Allah. Kita semua kecil. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 82 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maksudnya Allah kalau sudah berbicara kun fayakun, jadilah, langsung jadi atas kehendak Allah. Nah, ayo kita dengarkan sama-sama dari yang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sesungguhnya, ya baca, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Alhamdulillah sudah bisa ya. Nanti sampai di rumah diingat-ingat, dibaca lagi ya. Sekarang sudah kita pelajari subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, dan pada waktu kapan saja juga sudah kita pelajari. Ayo, jangan cengas-cengas, Pina, nanti tidak bisa. Perhatikan, yang memperhatikan aja belum tentu bisa, apalagi yang bertawa-tawa. Karena kita belajar ini mendapatkan pahala. Nah, kalau kita sudah terbiasa membaca ini setiap saat akan mendapat pahala. Kalau kesandung, duduk, innalillahi. Kalau ada petir, duel, subhanallah. Kalau ada kawan yang jatuh, apa kawan yang meninggal, langsung innalillahi. Semuanya mendapat pahala. Tapi kalau kalian tidak memperhatikan, jatuh malah bunyinya apa kalau jatuh? Nah, aduh. Kalau aduh masih bagus. Kalau bunyinya yang kata-kata kotor seperti yang di rumah-rumah itu, berarti itu dosa. Kita bagi kelompok bisa, nggak usah berputar ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Perhatikan gambar ini dan pada waktu melihat gambar apa? Subhanallah, pada waktu melihat gambar yang mana masya Allah dan Allahu Akbar. Nanti yang skornya paling banyak, kelompok 1, 2, dan 3, ibu beri hadiah ya. Namun yang jawabannya salah, ibu hukum menyanyi atau mengaji? Menyanyi. Apa membaca firman Allah ini? Nah, pokoknya nanti yang salah mendapat hukuman, yang benar, yang banyak skor nilainya mendapat hadiah. Coba sekarang kelompok 1. Allahu Akbar diucapkan pada waktu melihat gambar mana saja? Ular kepala 2 sama orang azan. Nah, ular kepala 2 sama orang azan. Nah, melihat keajaiban dunia
giliran kita karena semuanya benar. Ayo, 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Bila kau senang, bila kau senang. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Bila kau takjub ataupun heran, Masya Allah. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri pelajaran, kesimpulannya pada pagi hari ini kita belajar makna dan ketentuan kalimat thayyibah subhanallah. Apalagi? Masya Allah, Allahu Akbar. Juga belajar kapan waktunya mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allah. Sebelum Ibu tutup, ya, kalian Ibu bagi soal lagi, yaitu namanya soal post-test. Nanti sampai di rumah Ibu koreksi soal pre-testnya sama soal post-testnya, nilainya besar yang mana ya. Semuanya tadi yang pre-test sudah mengerjakan? Sudah menentukan? Nah, kalau memang sudah, sekarang prosesnya coba dibagikan. Nah, gambarnya dibagikan. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang di rumah ya, kalian kumpulkan gambar-gambar. Kalian kumpulkan gambar-gambar yang berhubungan dengan subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Ya, ada pertanyaan? Nah, nanti gambarnya dinilai pada waktu pertemuan selanjutnya. Bagi yang tidak masuk, tolong dikabari ya. Tadi aja yang tidak masuk dikabari ya. Setelah kita pelajari dari awal hingga akhir, yang kurang paham atau kurang jelas boleh bertanya. Ya, siapa yang mau bertanya? Boleh gambarnya, boleh buat sendiri, boleh mencari di majalah, boleh juga mencari di YouTube. Yang penting sesuai dengan kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Ya. Gambarnya buat sendiri apa berkelompok? Oh ya, gambarnya buat sendiri-sendiri di bukunya Akidah Akhlak masing-masing ya. Jadi nilainya diambil bukan per kelompok, tapi sendiri-sendiri. Paham? Nah, di buku dikasih nama gambar apa sesuai dengan bacaan apa. Ayo pertanyaan lagi. Ayo bertanya. Oh, boleh ya. Gambarnya boleh sama dengan temannya, yang penting tidak mencontek. Kan nggak tahu sampai di sekolah kalau kawanmu punya gambar yang sama ya. Jadi nggak sengaja, kalau sama boleh, yang penting nggak sengaja ya. Sampai di sini paham? Nah, kalau sudah paham semua, alhamdulillah. Tolong nanti dikerjakan post testnya